Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Miftah ibadi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah selalu curahkan kepada kita, sehingga kita wajib untuk mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahibbullaha lima yaghdukum bihi min ni'amihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, cintailah Allah yang selalu melimpahkan nikmatnya kepadamu. Jadi kita wajib untuk cinta kepada Allah, sebab yang memberikan kita nikmat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada orang yang selalu berbuat baik kepada kita, orang yang selalu membantu kita, kita cinta kepada orang itu, karena orang itu yang membantu kita. Akan tetapi pada hakikatnya sebenarnya kenikmatan apapun yang kita dapatkan, pertolongan apapun yang kita dapatkan, itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita wajib untuk cinta kepada Allah, wajib untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Ketika Tuhanmu telah ditetapkan oleh Allah, la in syakartum, jika kamu bersyukur, la azidannakum, sungguh benar-benar aku akan menambahkan nikmat kepadamu, wa la in kafartum, jika kamu kufur, sesungguhnya azabku sangat keras. Apa itu syukur? Kita mendapatkan nikmat dari Allah, kita selalu mendapatkan limpahan nikmat dari Allah, kita jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selalu berzikir, menyebut nama Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, banyak-banyak beribadah kepada Allah. Itu yang namanya orang yang bersyukur kepada Allah. Orang yang kufur kepada Allah mendapatkan nikmat dari Allah tapi lupa kepada Allah, mendapatkan nikmat dari Allah tapi tidak berzikir menyebut nama Allah, mendapatkan nikmat dari Allah tapi tidak melaksanakan perintahnya Allah, mendapatkan nikmat dari Allah justru berbuat maksiat kepada Allah. Na'udzubillah min dalik, ya. Itu adalah seburuk-buruknya orang. Kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, lalu kita balas dengan perbuatan jahat, ini adalah seburuk-buruknya orang. Apalagi Allah yang berbuat baik kepada kita, jangan kita balas dengan perbuatan jahat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, seperti biasa kita berkumpul bersama, berzikir, menyebut nama Allah. Kita memperbanyak bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengkaji ilmu agama. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Semoga kita selalu mendapatkan tambahan nikmat dari Allah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan kajian kita kalam musannif hafizahullah wa mata'ana bihi wa bi'ulumihi. Sebelumnya kita mengkaji tentang akidah-akidah yang jumlahnya 50 yang harus kita pelajari, yang harus kita kaji, yang harus kita yakini. Yaitu ada 50 akidah keyakinan yang berhubungan dengan sifatnya Allah dan berhubungan dengan sifat para utusannya Allah subhanahu wa ta'ala. Telah kita kaji 20 sifat Allah yang wajib, 20 sifat yang mustahil, 1 sifat yang jaiz. Lalu sifat para utusannya Allah, 4 sifat yang wajib, 4 sifat yang mustahil, 1 sifat yang jaiz. Jumlahnya adalah 50. Ya, ini semuanya telah kita kaji. Lalu berikutnya yang kita kaji adalah khusus daripada sifatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan wa yajibu an na'taqida anna Allah ta'ala arsala ilal khalqi rusulan mubasyirina wa mundirin. Kita wajib meyakini bahwa Allah mengutus kepada makhluk utusan. Allah mengutus utusan kepada hambanya sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Kabar gembira bagi orang-orang yang taat beriman kepada Allah, dan pemberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman dan tidak taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ja'ala an-nabiyyal hashimiyyal arabiyyal qurasyiyya Muhammad ibn Abdullah khatamal anbiya'i wal mursalin. Dan kita wajib meyakini bahwa Allah jadikan seorang nabi dari Bani Hashim, dari suku Arab, dari Al-Qurasy, marga Al-Qurasy, Al-Quraisy, yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan sebagai khatamal anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan para rasul. Ini yang wajib untuk kita yakini. Kalau ada orang yang meyakini ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu hukumnya murtad, keluar daripada agama Islam. Walaupun syahadat, sholat, puasa, setiap tahun haji sekalipun, tapi meyakini ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imannya tidak sah, imannya tidak diterima oleh Allah, dianggap sebagai orang kafir. Naudzubillah min dzalik. Wa annahu, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penutup para nabi dan para rasul, ya. Wa annahu ballaghar risalah, dan kita wajib meyakini bahwa beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalah, syariatnya Allah. Wa addal amanah, beliau telah menunaikan amanat yang diamanati oleh Allah. Shadiqun fi jami'i ma amara bihi min umurid dunya wad din, dan kita wajib yakin bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar di dalam semua apa yang beliau perintahkan, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan agama. Apapun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib untuk kita yakini kebenarannya, karena semuanya itu adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad tidak berbicara dengan kemauannya sendiri, tapi apa yang beliau sampaikan ini semuanya adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah subhanahu. Jadi kalau ada orang menolak atau enggak yakin, ya,
walaupun satu apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini imannya menjadi tidak sah, imannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, banyak orang yang ngakunya beriman tapi sebenarnya telah menjadi murtad, keluar daripada Islam. Contohnya apa? Misalnya dengan mengatakan bahwa hukumnya Nabi Muhammad gak baik, hukumnya yang Nabi Muhammad gak sempurna. Masa seperti ini hukum yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi menolak atau gak yakin atau menganggap tidak baik, itu imannya menjadi tidak diterima oleh Allah. Sebab apa yang beliau Nabi Muhammad sampaikan semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekarang orang beriman mengatakan bahwa hukum Islam itu kurang baik, atau enggak cocok, atau enggak sempurna, atau ya menolak, seakan-akan mengatakan Allah itu enggak sempurna. Kan ini semua hukum dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha sempurna, ya. Ini mengatakan Allah membuat hukum kurang kurang baik. Ya, ini tandanya orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati-hati, banyak orang yang seperti ini, akhirnya apa? Hukumnya orang seperti ini murtad. Kalau nggak bertaubat dari apa yang dikatakan, maka matinya dalam keadaan kafir. Naudzubillah min. Walaupun disolatkan, walaupun mandikan, dikuburkan di perkuburan orang muslim, tapi kalau meyakini seperti ini, itu dianggap sebagai orang kafir. Naudzubillah min dzalik, ya. Kita beriman kepada Allah, kita yakin Allah itu maha sempurna, ya. Tapi banyak sekarang orang beriman menganggap hukumnya Allah itu nggak sempurna, nggak baik, ya, nggak cocok dan lain sebagainya, seakan-akan lebih pintar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, lebih baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih baik daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa anna syari'atahu mu'abbadatun wa nasikhatun li jami'i syara'in nabiyyin, dan kita wajib yakin bahwa syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu'abbadah, kekal selama-lamanya. Wa nasikhah, dan menghapus semua syariat-syariat Nabi yang terdahulu. Jadi datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa syariat, ajaran agama, menghapus ajaran-ajaran agama yang sebelumnya. Nah, sebelum diutusnya Nabi Muhammad, ajaran agama sebelumnya masih berlaku. Tapi setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasikhah, menghapus ajaran-ajaran agama yang sebelumnya. Karena apa? Disampaikan baru oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang wajib untuk diikuti. Dan Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir, berarti syariatnya itu, ajaran agamanya sampai hari kiamat berlaku. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam afdhalul awwalin wal akhirin, dan wajib kita yakin bahwa beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling afdhalnya makhluk yang dahulu maupun yang akan datang. Seluruh makhluk yang paling mulia secara mutlak, yang paling afdal adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa imamul mursalin, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemimpin para rasul. Wa sayyidu waladi Adam ajmain, pemimpin anak Adam seluruhnya. Ya, dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam, ya, wala fakhar, ya, aku adalah pemimpin anak Adam, ya, seluruhnya, ya.
Jadi beliau adalah pemimpin, sayyid itu pemimpin. Makanya ketika kita menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaiknya kita sebut dengan sayyid, pemimpin. Ya, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya, dari mana sayyid? Dari Nabi Muhammad sendiri dalam hadis, ana sayyidu waladi Adam, aku pemimpin anak Adam seluruhnya. Wa biyadi liwa'ul hamdi tahtahu Adam faman dunahu. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di tanganku nanti di hari akhirat adalah kedudukan yang terpuji, kedudukan yang paling mulia adalah di tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bawahku itu Nabi Adam dan yang setelahnya. Seluruh makhluk nanti di padang mahsyar di bawah panji Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau adalah pemimpin, jadi wajib kita untuk menyebut Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa awwalu man tanshaqqu anhul ardu yaumal qiyamah. Beliau yang pertama dibangkitkan dari bumi, dari kuburannya nanti di hari kiamat. Ketika tiupan trompet yang kedua, seluruh makhluk bangkit dari kuburnya. Berarti kita bangkit dengan badan kita sekarang ini, kan dari kuburan. Ya, dari kuburan kita. Jadi kita nanti di akhirat dengan kulit kita sekarang ini, mata kita sekarang ini, jantung kita sekarang ini, ya, perut kita sekarang ini. Orang masuk surga atau masuk neraka dengan jasadnya sekarang ini, dibawa ke dalam surga atau neraka. Semoga kita dimasukkan ke dalam surga, amin ya rabbal alamin. Yang pertama dibangkitkan setelah tiupan trompet yang kedua, yang pertama bangkit dari kuburnya adalah Nabi kita Nabi Muhammad. Wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in. Dan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama nanti di akhirat yang memberi pertolongan, yang pertama diberi izin untuk menolong. Ya, itu dalam hadis yang sahih Imam Bukhari. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengabarkan, idza kana yaumal qiyamati ma jannasu ba'dhum ala ba'din. Nanti orang di padang mahsyar, semua makhluk dikumpulkan di padang mahsyar di satu tempat. Ma ba'dhum ala ba'din, saling terombang-ambing satu sama lain, saling ketakutan, khawatir, gelisah, kelaparan, kepanasan di padang mahsyar. Fayatun Adam, Nabi Muhammad mengabarkan nanti orang-orang akan datang kepada Nabi Adam. Minta apa? Minta syafaat, pertolongan. Ya Adam isfa' li dzurriyyatik, tolonglah keturunanmu. Ini orang di padang mahsyar karena nggak kuatnya. Di padang mahsyar dikumpulkan di satu tempat untuk menunggu persidangan dari Allah Subhanahu. Itu diriwayatkan satu harinya 10.000 tahun. Orang-orang kafir pada saat itu sampai-sampai berkata, ya Allah, jika engkau akan melemparkan kami ke dalam api neraka, lemparkan saja. Kami nggak kuat berada di padang mahsyar. Ingin dilempar di dalam api neraka, nggak taunya lebih keras lagi api neraka. Ya. Jadi sangat menegangkan, menakutkan, kepanasan, ketakutan, kelaparan. Datang kepada Nabi Adam, minta syafaat. Nabi Adam menjawab, lastulaha, bukan saya nggak bisa memberi pertolongan syafaat. Kata Nabi Adam, alaikum bi Ibrahim fa innahu khalilullah. Nabi Adam berkata, coba kamu cari Nabi Ibrahim. Beliau adalah khalilullah, kekasih Allah. Istilahnya barangkali Nabi Ibrahim bisa memberi pertolongan, syafaat. Datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menjawab, ketika minta syafaat kepada Nabi Ibrahim menjawab, lastulaha, bukan saya nggak bisa ngasih syafaat. Ini padang mahsyar, ya. Walakin alaikum bi Musa fa innahu kalimullah. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, coba kamu cari Nabi Musa. Beliau adalah kalimullah, Nabi yang pernah diajak bicara langsung oleh Allah. Cari Nabi Musa, minta syafaat, tolong kepada Nabi Musa. Nabi Musa berkata, lastulah, bukan saya nggak bisa. Walakin alaikum bi Isa fa innahu ruhullah. Coba kamu cari Nabi Isa.
Beliau adalah rohnya Allah, diciptakan, dilahirkan tanpa melalui ayah, langsung ditiupkan roh oleh Allah ya. Jadi semua nanti udah dikabarkan, ini dalam hadis yang mengabarkan adalah Nabi kita Nabi Muhammad, hadis yang sahih. Nanti di hari kiamat orang-orang akan tawasulan, ya kan? Kok mintanya nggak kepada Allah? Kan sekarang orang banyak bilang gitu, minta kepada Allah. Nanti di akhirat aja di padang mahsyar mintanya kepada para nabi, ya kan? Tawasulan, minta tolong kepada Nabi Adam. Kok nggak minta tolong kepada Allah? Ini di padang mahsyar. Ya. Mengapa? Hakikatnya minta tolong kepada Allah, tapi lewat orang yang mulia di sisi Allah. Ya, lewat orang yang dekat dengan Allah, itu namanya tawasulan. Ya, jangankan di dunia, di akhirat orang-orang akan tawasulan. Minta kepada Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Akhirnya Nabi Isa ketika minta tolong kepada Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa menjawab, lastulah, saya nggak bisa. Walakin alaikum bi Muhammad, coba cari Nabi Muhammad. Fa innahu habibullah, beliau adalah hamba yang paling dicinta oleh Allah. Akhirnya minta kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minta kepada Nabi Muhammad, tawasulannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Nabi Muhammad? Nabi Muhammad menjawab, ana laha, saya yang bisa memberi syafaat. Nabi-nabi yang lain gak bisa memberi syafaat ketika di padang mahsyar. Hanya satu orang, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi Muhammad sujud kepada Allah, minta izin. Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, irfa ra'sak, wahai Nabi Muhammad, angkatlah kepalamu. Sal tu'tah, mintalah, permintaanmu akan diberi. Wasfa'tu syafa', berilah syafaat pertolongan, kamu diizinkan untuk memberi syafaat. Hanya untuk satu orang, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang pertama memberi syafaat, yang diberi izin untuk memberi syafaat pertolongan oleh Allah subhanahu. Ini yang namanya al-magamal mahmud, wab'athul maqamal mahmud. Ya, apa itu al-magamal mahmud? Kedudukan yang terpuji. Apa itu? Syafaatul uzma, syafaat yang terbesar. Kalau setelah padang mahsyar nanti banyak yang bisa memberi syafaat. Setelah padang mahsyar, para nabi, para ulama, orang-orang syahid, para wali. Tapi kalau di padang mahsyar gak ada, kecuali hanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya banyak-banyak sholawat dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa inna ahabbakum ilayya wa agrabakum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya shalah. Orang yang paling saya cintai dan orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat yang paling banyak sholawatan kepadaku. Orang banyak sholawatan berarti itu orang dekat dengan Nabi Muhammad. Bahkan itu ciri orang dekat dengan Nabi Muhammad, sebenarnya itu sudah menjadi aturannya Allah subhanahu. Siapa orang yang dekat dengan Nabi Muhammad, cirinya apa? Orang itu banyak sholawatan. Ya. Awwalu syafi'in wa awwalu musyafa'in wa awwalu man yadkhulul jannah, dan yang pertama masuk ke dalam surga adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surga yang gambarannya dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, indahnya mala ainun ra'at, enggak pernah dilihat oleh mata keindahannya. Wala udhunun sami'at, enggak pernah terdengar oleh telinga keindahannya surga. Wala khatara ala qalbi bashar, enggak pernah terlintas di hati manusia keindahannya surga itu. Pintunya saja besarnya jarak sebulan perjalanan dari Mekah ke Palestina. Itu pintunya saja, ya. Yang pertama mengetuknya adalah Nabi kita Nabi Muhammad. Ketika beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetuk pintu surga, malaikat Ridwan penjaga surga bertanya, siapa? Dijawab, ana Muhammad Rasulullah. Malaikat surga berkata, saya
diperintahkan untuk tidak membuka pintu surga kecuali engkau yang mengetuknya, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seandainya Nabi Adam mengetuk pintu surga, nggak dibukain. Nabi Ibrahim mengetuk pintu surga, nggak dibukain, ya. Apalagi kita yang ngetuk, ya. Yang diizinkan hanya jika yang mengetuknya adalah Nabi kita, Nabi Muhammad. Wa khassahullahu bisyafa'atil udma, Allah khususkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syafaat yang terbesar, syafa'atul udma, yang tadi itu di padang mahsyar, yang dinamakan dengan al-maqamul mahmud, kedudukan yang terpuji. Wabil kautsar, dan Allah khususkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-kautsar. Apa itu kautsar? Nahrun fil jannati, sungai di dalam surga. Ada khusus sungai di dalam surga, khusus milik Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil wasilah, dan Allah khususkan Nabi Muhammad dengan wasilah. Apa itu wasilah? A'la darajah fil jannah, derajat yang paling tinggi di dalam surga. Derajat yang paling tinggi di dalam, itu namanya wasilah, ya. Adi Sayyidana Muhammadanil wasilah dalam doa setelah adzan, ya. Ya Allah, berikanlah kepada Nabi Muhammad wasilah, ya. Kok kita mendoakan agar Nabi Muhammad mendapatkan wasilah surga yang paling tinggi, padahal jelas Nabi Muhammad surganya paling tinggi. Dalam hadis, man sa'ala lil wasilata halat lahu syafa'ah, barang siapa yang berdoa agar Allah memberikan wasilah kepadaku, derajat yang paling tinggi di surga, dia akan mendapatkan syafaatku. Jadi jangan tinggalkan doa setelah adzan. Wa bi ghairi dzalika min khususiyat, dan banyak kekhususan-kekhususan yang lain yang Allah berikan, khususkan, istimewakan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah yang lain kita kaji lagi pada lain kesempatan. Wallahu alam bisawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu barangkali ada yang bertanya, silahkan Ibu. Ada yang bertanya, itu mau apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di padang masyarakat kita kumpul dalam keadaan yang seperti ini, ya, wujud kita, ya. Ya, oh ya. Saya mau nanya, kalau yang sudah dioplos bagaimana? Di apa? Plastik. Oh, plastik. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di permak, ya, di permak. Ya. Dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti di hari kiamat orang dibangkitkan dari kuburnya, dikumpulkan dalam padang mahsyar dalam keadaan ghurla, murda, jurda. Nah, dalam hadis manusia akan dibangkitkan dari kuburnya, dikumpulkan di padang mahsyar, rupanya bagaimana? Dalam keadaan bertelanjang, ya kan? Dalam keadaan belum dihitan, ya. Dalam keadaan polos istilahnya, seperti ciptaan awalnya. Jadi seperti ciptaan awalnya, ya, orang akan dibangkitkan nanti, dikumpulkan di padang mahsyar, semuanya bertelanjang, ya, semuanya belum dihitan, ya, polos seperti ciptaan awalnya, ya. Siti Aisyah pernah tanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kita malu dong, ya, nanti di padang mahsyar dalam keadaan bertelanjang. Ya, satu sama lain semua orang kumpul, ya, campur semuanya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seseorang gak akan mikirin orang lain nanti di padang mahsyar. Jangankan melihat orang lain, ya, mikirin orang lain, ya, mikirin keluarganya saja tidak, mikirin anaknya saja tidak, orang tuanya saja tidak. Karena apa? Dari takutnya. Apalagi melihat ke orang lain, ya, seperti itu.
Jadi istilahnya saling sibuk untuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Jangankan orang biasa, para nabi-nabi ketakutan. Di padang mahsyar nanti semua orang dikumpulkan di padang mahsyar. Saat-saat yang paling menakutkan adalah ketika Allah perintahkan untuk neraka didatangkan. Dibawa neraka. Yu'ta yawma idzin bi jahannam laha sab'un alaf zimam ma'a kulli zimam sab'un alaf malak. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, didatangkan neraka jahanam atas perintahnya Allah. Itu neraka jahanam ada 70.000 tali ikat. Satu tali ikatnya ditarik oleh 70.000 malaikat. Ya, dari besarnya api neraka didatangkan. Keadaannya sangat menakutkan. Nabi-nabi ketika melihat neraka itu akan berkata, nafsi ya Allah, selamatkan aku, selamatkan aku. Padahal Nabi nggak mungkin masuk ke dalam api neraka, nggak ada dosanya. Takut melihat api neraka. Para nabi-nabi, apalagi kita, ya. Apalagi mau melihat orang lain, ya, seperti itu. Masih ada yang mau bertanya, Ibu? Ayo. Ibadahnya dewasa ya, adanya di ini. Hah? Ya, maksudnya bukannya diciptakan masih bayi gitu maksudnya. Masa bayi, Bu? Masih udah dewasa gitu. Iyalah, masa bayi. Ada yang bertanya? Ayo. Nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adik mau nanya, kan kalau misalkan sholat rambut diikat itu katanya nggak boleh ya? Makruh. Kenapa? Kenapa? Iya. Kenapa ya? Ya, yang pertama kenapa? Karena dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilarang mengikat rambut dan melipat pakaian laki-laki digulung, ya, dilarang, ya. Mengapa? Hikmahnya nggak ikut sujud. Kalau diikat ibaratnya seperti nggak ikut sujud kepada Allah, ya. Jadi bukan haram, bukan, tapi makruh hukumnya. Dilarangnya di sini bukan dilarang harus, tapi hukumnya makruh. Kecuali kalau memang khawatir rambutnya akan terlihat karena terlalu panjang, misalnya, kalau nggak diikat maka akan terlihat, khawatir, maka sebaiknya ya diikat daripada jadi batal hukumnya, istilahnya kelihatan rambutnya. Jadi kalau khawatir terlihat sebaiknya diikat, tapi kalau nggak khawatir sebaiknya tidak diikat. Sunnah untuk diuraikan agar apa? Ikut sujud semua badannya kepada, memejamkan mata saja makruh hukumnya dalam sholat. Menjamkan mata dalam sholat hukumnya makruh, nggak ikut sujud kepada Allah. Jadi kita buka seluruhnya istilahnya untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, seperti itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada Ibu? Tidak ada? Sudah? Kalau kita kelupaan nggak apa-apa tuh, nggak ini nggak batal gitu maksudnya. Enggak. Iya, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين